ninggalin ibu. Halaman 72. Hikmah 109. La yukhafu alaika anta tabisa turuku alaika wa innama yukhafu alaika min ghalabatil hawa alaika. La yukhafu alaika oradan wadaini alaika ing atas sila anta tabisa apa yang tahsaliru aturuku apa pirang-pirang dalam alaika ing atas sila wa innama yukhafu lan angin pastina dan wadaini alaika ing atas sila min ghalabatil hawa apa saking kalian di hawa nafsu alaika ing atas sila. Hikmah ke-110. Subhana man satara sirral khususiyati fi zuhuril basyariyati wa zahara bi uzmatir rububiyati fi izharil ubudiyati. Subhana maha suci man sapazat satara kang nutupi man sirral khususiyati ing rahasyana pirang-pirang keistimewaan fi zuhuril basyariyati kalan pirang-pirang zahir pirang-pirang sifat basyariyah wa zahara lan isnadhirkan sapa Gusti Allah bi uzmatir rububiyati kalawan agungna pirang-pirang sifat kapangeranan fi izharil ubudiyati ing dalam ngadhirkan sifat ubudiyah. Hikmah ke-111. La tuqallid rabbaka bi akhiri matlabika walakin qalid nafsaka bi akhiri amalika. La tuqallid ajamuk sila rabbaka ing sila bi akhiri matlabika kalau narima akhir pamurih sila walakin qalid nafsaka dan tetapi namurih sila nafsaka ing awal sira kita akhuri adabika kalau narima akhir adab sira. Halaman 83. Hikmah 112. Mata ja'alaka fi zahiri mumtasilan li amrihi wa razaqaka fil batinil al-istislam li qahrihi faqad a'zamal minnata alaika. Mata ja'alaka kapan-kapan sanadakan sapa Gusti Allah ka ing sira fi zahiri dalam kang zahir mumtasilan ing wong kang nurut bi amrihi kali parantara Gusti Allah wa razaqaka lan rizqian sapa Gusti Allah ka ing sira bil batin ing dalam batin al istislama ing pasrah li qahrihi kali sifat maha bangsane Gusti Allah. Faqad a'zama maka teman-teman agungkan sapa Gusti Allah al-minnata ing anugerah alaika ing atas sira. Hikmah 113. Laisa kullu man sabata takhsisuhu kamula takhlisuhu. Laisa kullu man sabata orang ana apa saban-saban wong kang tetap takhsisuhu apa keistimewaan Allah kamula maka sempurna takhsisuhu apa salamate Allah. Halaman 85. Hikmah 114. La yastahkirul wirda illa jamulun al-waridu yujadu fid daril akhirah wal wirdu yantawi fi wa'i hadhihi dar wa awla ma yu'tana bihi ma la yukhlaqu wujuduhu. La yastahkirul wirda orang bilang-bilang hina al wirda ing kawan illa jahulun angin banget angin wongkang banget bodoh al waridu utawi warid yujadu ikut tenemu yuwarid bidaril akhirati ing dalam desa akhirat wal wirdu yang tawi iqtiwa'i hadhihi dar dan utai pawewe yang tawi iku rusak yawi wirid binti wa'i hadhihi dar kala rusak ilai dunia
yuktana bihi lan utawi utamane barang yuktana kalian saja bihi kalawan mala yukhlaku iku barang orang yang ganti wujuduhu apa anane al-wirdu huwa qalimuhu minka utawi wirid huwa iku Gusti Allah qalimu iku kang murid hu ing wirid minka saking sira wal waridu anta tatlubuhu minhu dan utai warid anta ikutawi sirah tatlubuhu iku murid sirahu ing warid minhu saking Gusti Allah wa aina ma huwa talibuhu wa aina iku endi ma utai barang huwa kang utai Gusti Allah talibuhu iku murid Gusti Allah ing ma minka saking sirah mimma tinimang saking perkara huwa ilma mat labuka minhu iku kami puring ka ing sira minhu saking Gusti Allah. Halaman 87 Hikmah 115 Urudul imdadi bihasabil istidadi Urudul imdadi utawi temukan pirang-pirang pertolongan bihasabil istidadi iku tetep kalawan irang-irang cawis-cawis wa syurukul anwari ala hasabi sofail asrar wa syurukul anwari lan utai mencorome pirang-pirang cahaya ala hasabi sofail asrar iku tetep imatasai irang-irang bersih hati. Hikmah 116 Al-ghafilu iza asbaha yanzuru madza yaf'alu Al-ghafilu uti wong kang lali iza asbaha iku tatkala subuh-subuh di ghafil yanzuru iku mikir-mikir isi ghafil madza yaf'alu ing barang kang bakal migawe di ghafil wal aqilu yanzuru madza yaf'alu Allahu wal aqilu lan uti wong kang berakal yang zuru iku mikir-mikir ya akil ma ing perkara la yaf'alu tan bakal migawe sapa Gusti Allah bihi kalawan akil. Halaman 89 Hikmah ke-117 Innama yastawmishul umbadu waz-zuhal min kulli syai'in li ghaibatihim 'anillahi fi kulli syai'in innama yastawmishul ubadu an pasti ngagelisahaken al ubadu sapa pirang-pirang hamba wazuhadu pirang-pirang ahli zuhud min kulli syai'in saking sabat-sabat sawiji-wiji li ghaibatihim karena sangaranya ubad wazuhad 'anillahi saking Gusti Allah fi kulli syai'in dalam saban-saban sawiji-wiji walau syahiduhu fi kulli syai'in lam yastawjishu min syai'in walau syahiduhu mangkala menyaksiannya umpat wa zuhad hu ing Gusti Allah fi kulli syai'in dalam saban-saban sawiji-wiji lam yastawjishu mangka orang ngagalisahaken ya umpat wa zuhad min syai'in saking sawiji-wiji Bismillahirrahmanirrahim. Man dhanna infika kalutbihi an qadrihi Man dhanna infika kalutbihi an qadrihi fadzalika likusuri nadri fadzalika likusuri nadri Siapa yang punya sangka, punya dugaan bahwa ketika kita ditakdirkan oleh Allah seperti takdir yang kita sendiri belum menerima itu kejadian. Man donna infika kalutfihi Siapa orang yang lagi ditakdirkan
oleh Allah dan kejadiannya itu belum bisa diterima oleh dirinya, dan kemudian punya prasangka bahwa Allah itu atau dalam takdir yang belum dia terima itu tidak ada kasih sayang Allahnya yang halus. Kok Allah nggak adil, kok Allah kayak nggak menyayangi. Itu likusuri nadhari, disebabkan amat sangat minimnya cahaya hati. Likusuri nadhari, karenanya dasar malima watt sepanang bisa. Cahaya hati Tuhan. Bisanya kita kemudian gundah, gelisah, ada masalah, yaitu disebabkan sebetulnya bukan karena masalahnya, tapi keadaan hati kitanya yang belum sanggup memahami itu kejadian yang kita hadapi sebetulnya. Karena Maha Suci Allah membuat kesulitan, membuat permasalahan atau membuat keinginan yang kita sendiri tidak sanggup untuk menghadapi. Kita akhirnya kurang pede, akhirnya ketakutan, akhirnya gelisah, panik. Itu disebabkan likusuri nadhari, disebabkan kecilnya pemandangannya. Ya, pemandangan bisa kecil itu karena nurnya sedikit, amat sangat sedikit nur yang dimiliki oleh hatinya. Tinggal tambah dikirnya, langkahnya bagaimana, tinggal tambah dikirnya, tambah tingkatkan dikirnya, tingkatkan sholawatnya, tingkatkan muhasabahnya, introspeksi. Rasain apa? Naragam, ingat-ingat terus kita pakai pikir, sholawat terus. Setiap kejadian Allah yang ciptakan, sekalipun itu baik, nggak menyenangkan, karena kita belum paham. Nggak ada yang kebal takdir, semua ditakdirkan oleh Allah. Semua ciptaan Allah, Allah Al-Khaliq penciptanya, dan semua makhluk adalah makdur. Ya makhluk, ya makdur. Makdur itu yang semuanya dikuasai oleh Allah. Setiap makhluk pasti makdur, dikuasai oleh Allah. Semuanya ditentukan oleh Allah. Hidupnya, matinya, perjalanannya, apa-apa. Tinggal kita terus menerima, ridho. Maka semakin percaya, semakin tidak berada kaitan ini fisiknya, ruhnya, maka kemudian semakin berhasil ruhnya, semakin berhasil, semakin cepat pulang. Jangan lupa akan terus didengungkan ini, kita itu bukan fisik, ini hanyalah wadah. Kita itu bukan makhluk bumi, kita itu bukan penduduk bumi, itunya sing nyerap. Kita itu adalah ruh, kita saling menyayangi antar ruh, dan kemudian disambungnya dengan fisiknya. Kita itu adalah ruh. Semua makhluk, semua hayawan yang ada di muka bumi ini semuanya makhluk bumi, kecuali manusia. Manusia mah bukan makhluk bumi, cuma ruh yang lagi dijadikan khalifah di muka bumi dan memakai pakaian ini bumi. Karena nggak bisa jadi khalifah memakai pakaian bumi, karena tugasnya di bumi, maka dipakaikan pakaian
bumi, yaitu badan ini. Badan ini hanyalah pakaian, dan dikasih waktu untuk memakai pakaian ini selagi menjabat lagi khalifah di bumi. Kita semua khalifah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Manusia diturunkan ke muka bumi ini hanya sebagai untuk jadi khalifah. Khalifah dirinya, keluarganya, lingkungannya, terus kelas-kelas itu. Ya. Jangan lupa ya, kita itu ruh ya. Kita itu ruh ya. Ruh. Jadi kalau sadar itunya ketika menyayangi istri, maka ingat keruhaninya yang paling pertama, selamatkan ruhaninya. Kalau menyelamatkan ruhaninya berarti caranya dengan diselamatkan agamanya, dibetulkan syariatnya, dibetulkan tarekatnya. Begitu juga memandang anak-anak kita. Ini kalau sekolah diperhatikan, tapi kalau sholat sama sekali nggak diperhatikan. Anak harus mulai balik ke sholat subuh ya terbeget baik, karena terkarunya karena ruhaninya terpeduli. Nah kayak benar sorangan, segede wali bagi ke anak nggak didik pakai tarbiyah keras, segede Rasulullah bagi keras, segede orang. Coba lebih perhatikan keluarga orang, istri orang, sholatna, wuduna coba bener can. Karena syariat eta ge dampak besarna karena batin. Wuduna, susucina, obehna, pakaianana, coba bener can. Mun sholat pan hiji tempatna kudu suci, badana kudu suci tina najis ya. Pertama suci tina najis, badana, pakaianana, tempatna. Badana berarti mandina kudu bener, caina kudu bener. Tempatna kadek sajadahna tah. Sajadahna berarti di kamar mandi ka sajadah eta pan baseuh, kudu make sendal. Karena di tengah imam bisilah aya najis. Mun basa jeung garing kana amal aya mah bener. Pakaianana, mun pakaianana nyucinya tong di laundry. Mun di laundry rek sanu nyucikeunana. Laundry bersih sengit. Ih, nu nyucina saha ieu tah teu. Mawa lu burukeun atuh nita saha boga pembantu tukang nyuci, pajarkeun ku urang ieu nyucina kieu nya. Nyucina kieu, nyucikeun ieu ngabersihkeun kemudian nyucikeun. Nu ngaran nyucikeun eta bijaril mani, ku ngucurkeun cai. Cucina tah. Hati-hati. Karena dampakna kana batinna. Kemudian suci pakaianna, suci tempatna, suci badanana, kareklah urang terus suci pikiranana, suci hatena. Karena naon urang rek pulang kadat Allah nu Maha Suci. Nyangharep ka Allah teh maksudnya hareup teh salat teh nyangharep dari pulang eta teh. Sudah sekarang lepaskan pemahaman bahwa meninggal itu pulang, bukan. Maut mah lain balik. Pulang mah melangkah sholat itu pulang. Dan itu perjalanan. Sejuta kali sholat belum tentu kita pulang kalau nggak dirapihkan ruhnya. Ini pemahamannya nih. Itu kan orang yang maut nggak balik lagi. Iya di kandangan ya lembarga di Kapolda. Nunggu nanti di sidang pada kiamat, maka ditahan dulu untuk diminta pertanggungjawaban nanti setelah mahsyar, yaumul jaza, yaumul hisab, yaumul mizan di sana. Tapi kalau yang pulang sekarang sebelum maut, maka tak akan menemukan itu, tak akan menemukan yaumul hisab, yaumul jaza, yaumul mizan, hanya berkumpul di mahsyar di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
karena yang menegaskan terus-terusan pulang usul adalah Rasulullah dan kemudian wakil-wakilnya. Dengan apa? Dengan kalimat tauhid untuk mengesahkan Allah. Ayo balik. Ulah betah teh dalam dunia, ulah betah teh, ulah mesraan teh jeung bisik. Maka saking maha menyayanginya Allah kepada kita, kalau kita terlalu mesra dengan dunia, suka dikasih ujian, cobaan, kesulitan, permasalahan, itu sengaja. Itulah kasih sayangnya Allah. Biar apa? Biar kita ini jerak dengan dunia. Allah ngasih permasalahan, ujian, hambatan segala macam biar hati kita jerak dengan dunia. Dagang telaris, utang iya tuh bangkrut, sengaja biar kita jerak dengan dunia. Dan ketika hati mulai melepaskan dunia dan terus khusyuk kepada Allah, fisik tetap dengan dunia, maka Allah memudahkan semua urusan dunianya. Karena emang dunia mah sudah saja dengan fisik saja, gitu. Uang, rumah, dunia materi, pasangan hidup, anak kita, sudah itu dunia semua. Jangan menghalangi hati untuk pulang ke Allah. Itu semua di dunia, termasuk pakaian kita sendiri, termasuk fisik kita sendiri, ini dunia. Kalau dibebani maka nanti akan masalah nih. Kalau masuk ke hati nih, fisik ini nih terlalu didambakan keahliannya atau apa-apanya, nanti menghalangi tuh. Kalau Allah kasih hambatan, Allah kasih permasalahan, karena menghalangi ruhnya untuk terlepas, menghalangi ruhnya untuk bebas, menghalangi ruhnya untuk pulang ke sang pemiliknya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang kita agama itu untuk itu. Kita ibadah siang malam sholat bukan untuk Allah, ke Allah, tapi untuk kita. Biar apa? Biar kita itu sadar, minimal sadar kita itu ruh kita itu ruh. Memakai pakaian fisik ini ruh. Kita bukan penduduk alam dunia, cuma kita lagi ditugaskan di dunia. Lihat dari kita, awal tahu kemudian menyadari, tingkat kesadarannya terus meningkat. Ada yang sama sekali nggak menyadari, padahal tahu kita itu bakal meningkat, tapi nggak menyadari bahwa diri ini adalah ruh. Aslinya kita itu ruh. Badan ini hanyalah pakaiannya, badan ini hanyalah wadahnya, badan ini hanyalah rumahnya. Seperti kolomang nyaut ke kolomang, keropak mah wadah. Nah ini bisa kita, ini adalah wadahnya, kitanya ruhnya. Kalau menyadari kita itu adalah ruh, maka kita tentunya lihat diri kita. Kalau kita betul sadar, oh saya sadar saya itu ruh, lihat kelakuannya, dijaga agar dirinya, ruhnya. Ini kadang yang paling dijaga itu fisiknya. Aduh, takut ini, takut itu, takut kena penyakit ini, takut. Tapi kalau tentang ruhnya, celaka, gelap, sama sekali nggak diperhatikan. Akhirnya yang memperhatikan ruh kita itu hanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang terus memperhatikan kita, yang mengasihi kita. Wali-wali terus memperhatikan kita, guru kita terus memperhatikan ruh kita. Karena takut umatnya Rasulullah nih, umatnya kalau yang masih hidup diusahakan usul, kalau sudah yang terlanjur meninggal melakukan, terus didoakan supaya yang hidup mendoakan dia yang telah meninggal supaya dapat terus kiriman dalam perjalanan tuh.
Orang yang gak usul, orang yang gak lakukan perjalanan terlanjur meninggal gitu, terlanjur sudah dikarantina di alam barzah. Rasulullah tetap menyayangi, menggerakkan umat keluarganya yang meninggal itu untuk mempertahankan terus kiriman hadiah-hadiah dengan sholat hadiah, dengan diacakan tahlil, diacara haul kan, supaya yang sudah wafat, yang sudah meninggal, yang gak usul, yang ditangkap oleh malaikat kemudian dikurung di alam barzah itu, walaupun di kandang tetap mendapatkan kenikmatan menunggu kiamatnya. Tuh, saking menyengasihinya Rasulullah tuh seperti itu. Yang sudah terlanjur di sel itu ruhnya meninggal, belum melakukan perjalanan karena nggak tahu, nggak ada yang ngasih tahunya, hanya ngaji, hanya sholat biasa, hanya menggugurkan kewajiban katanya. Meninggal ya sudah, dibawa Israel, diamankan di alamul barzah menunggu kiamat. Dan Rasulullah sangat menyayangi, akhirnya dapat kiriman-kiriman. Kalau dulunya pernah baca sholawat, jadi kiriman hadiah, makanan dari surga ke barzah itu, ke sel itu. Karena di penjara menunggu diadili, penjara di Kapolda malaikat. Ini ya, belum banyak yang tahu, nyangkanya agak kuat apa. Kita melaksanakan ibadah biar kita berubah terus, hatinya, pikirannya, ruhnya, dan pulang. Masa iya ibadah buat Allah? Jadi orang yang gak ibadah itu orang yang menganiayai diri sendiri, menyakiti diri sendirinya. Orang yang sembarangan ibadahnya, yang senonoh gitu, meremehkan sholat, meremehkan, itu orang yang menganiaya diri sendirinya sendiri, menyakiti dirinya sendiri. Karena dengan meninggalkan ibadah, meremehkan ibadah, gelap hatinya. Kalau gelap hatinya ya guna gak bangun, gak bisa pulang. Kadang keegoisan kita, kemunafikan kita, waduh, numpuk lah segala macam penyakit. Tarikan dunia, sihir dunia. Jin suka nyihir, dukun suka nyihir, tapi yang paling kuat itu sihir dunia. Sihir dukun berecai cager, sihir jin berecai diburah cager. Coba mau sihir dunia luaran, kedek cager, menunggu kaedan dan kusarwidi juga bumbu lengan luar pacala baik. Kena sihir dah, obatnya hese. Lamun masih sukma kena sihir dunia. Kau malah kasih sihir kusarwidi sama herang tak? Sihir. Gak sayang mobil, ingat deh ira kabeli, kasih kayak notis lain ulah boga dunia, lain ulah boga pemajikan loba garelis, lain ulah kasih begitu, bogaan lain ulah boga, ulah ngahalangan nate, ulah ngahalangan ruh balik ke Allah. Iya mah pertetangga sih, tetangga di hewan, itu iya, jadi dikontrol nanti, di protokol nanti, kudu dohir. Si dia omongkeun, si dewa. Padahal itulah lemana batin dah. Likusuri nodori. Nya limawat, nya sepadan. Lamun orang ngecaang banget gebrai mah, ngalakukeun urang ibadah terus ka Allah, konsekuen urang peduli ka sasaran. Karena Allah nu Maha ngajamin, Allah nu Maha ngajaga, Allah nu Maha ngabahagiakeun. Lain makhluk. Ialah cukup sama itu. Halaman 80 surat 9. La yukhafu 'alaika anta tabisa furuqu 'alaika. Jangan khawatir kalau sudah mulai nempuh perjalanan ke Allah. Jangan takut, jangan khawatir. Antal talbisal turuk,
tegas nama ieu jalan ka Allah nanti beneran teh bener teh ya bener teh ka Allah ya geus ulah sieun terus bae tandana kieu mana hikmah ka tukang terus wa innama yukhafu 'alaika min ghalabatil hawa. Yang mesti kita takuti mah kalau kitanya dikendalikan oleh hawa, dikendalikan oleh ingin. Nah, awas. Kalau sudah dikendalikan oleh ingin ini awas nih. Torekat nang mana bae ngurusin teh hebat satu mah hebat teh urang geus kendalikan ku ingin berarti teu bersambung anu ngurusin dah. Yang mesti kita takutkan sudah kita jangan takut saya nih untuk ke Allahnya yang dibanyakan dikirnya sholawatnya apa sholatnya apa Qurannya apa memperdalam ilmu tasawufnya tarekatnya apa sudah yang diperintah guru aja sudah jangan mikirin itunya yang diperintahkan jalankan yang mesti kita pikirin mah kontrol mah kita ini dikendalikan oleh ingin apa enggak itunya tuh yang mesti dipikirkan karena kalau dikendalikan ingin berarti nggak dikendalikan mursyid tuh nggak dikendalikan Rasulullah berarti tuh nggak menyerahkan diri ke Rasulullah nggak menyerahkan diri ke murabbi berarti dia lagi diikat lagi dikekang lagi diumbang ambing oleh inginnya gola batil hawa semilir ka kulit angin semilir ke hati ingin angan ingin bukan tidak boleh ada keinginan ingin itu Allah yang ciptakan kita terkendalikan dikendalikan oleh ingin ingat ini keinginan juga Allah yang takdirkan dan kemudian serahkan lagi kepada Allah itu aja sudah. Nongol serahkan, nongol serahkan, nongol serahkan. Jadi nggak mengekang kita dan mengendalikan fokus kita. Muncul lagi sama sekali diabaikan, muncul lagi diabaikan, muncul lagi diabaikan. Muncul kahayang, muncul hutang, muncul itu ya diabaikan terus. Batin mah terus ke Allah, batin mah terus ke Rasulullah. Dohir karek jeung dohir itu. Nih, sing masang mungkin ya, sing masang. Mun masang aman, masang aman mulus. Mun masang terus lempang terus ngegedean lempang meningkat sehingga mudah-mudahan sadayana satacan maot teh usul sadayana usul. Usul sadayana. Ulah sampean. Ko batur henteu, batur teh ngabimbingna, ke batur teh ngajelaskeun kieu nah hanya ngawas hungkul. Hanya ngabejakeun hukum hungkul. Tek digawean teh enggak terserah hayang bae cenah kami memangkakeun teh kitab ieu 10 kitab diacakeun. Geus terserah nek suatu guna kaberangan sapodo. Gitu kan. Ulah orang ulah. Lain nambolerkeun ibadah lain nambolerkeun hukum tapi ibadah anu dilaksanakan ku urang teh kontrol aya hasilan kan mun nya bener hukum nama fikih nama pasti aya hasilan ka bener ka jerona mun tujuanna bener ka Allah pasti aya hasilan ulah ieu pikirna geus bener salatna bener itu naik parpuna geus bener tapi hatena teh dakeun bener atuh jang naon da Allah mah teu butuh ka salat urang ibadah kita tuh banyak-banyak ibadah tuh biar semakin banyak ibadah supaya semakin sembuh, semakin banyak ibadah semakin sadar bahwa diri kita itu ruh dan kemudian melangkah pulang. Nah, deh, kalau bukan seperti itu seperti apa? Agama. Iya wawawan unggul. Berang-berang ka ditu ka dieu ceramah, itu ka dieu. Terfokus pulang sudah jangan diikuti. Kalau yang sudah tahu kita buang-buang waktu kita sadarkan diri kita itu ruh
Lamun sudah tahu dan gak sadar-sadar diri ini, bergabunglah dengan orang itu. Mendekatlah terus biar kita tersadarkan lagi. Tahu, sadar, kaimah, ke pasar, oh deui, asa urang dunia deui, kamu mau dipagawean, mikir gawe ieu, gawe itu, di sawah pikiran orea segala macam. Pikiran hama, oh asa di dunia, asa orang dunia. Maka sholawatan terus supaya kesadarannya terjaga. Apalagi kalau sampai betul-betul meningkat ruhaninya, pulang kepada Allah untuk selamat abadi. Kita mah jangan mau diiming-imingi mudah-mudahan selamat. Buktikan sekarang, dari sekarang selamatnya. Kalau wusul ya selamat sudah. Allah punya nama As-Salim. As-Salimnya itu diberikan ke Rasulullah, dan As-Salimnya itu diberikan ke wakil-wakilnya dan ditebar di wali-wali. Itulah salamun qaulam min rabbir rahim. Sang penyelamat. Mun hayang selamat dekeutkan ka anu dibere assalamna Allah ku Allah. Adalah salam. Karena mulai anu salamat nu teu disalamatkeun ku Allah. Setiap nu salamat pasti eta tapak nyalamatkeun Allah anu ngagaduhan Nabi As-Salim, kemudian ngawakilkeun ka utusan-utusan. Mulai nu salamat nu lain disalamatkeun ku As-Salim. As-Salimna Allah terpasang di Rasulullah, ditebarkan di wakil-wakil. Selamat dunia maupun selamat akhirat. Sehingga selamat na alam dina bencana segala macam mak wali. Karena naon wali kok bisa nyelamatkan alam, yang jaga alam? Karena nyepeng as-salimna Allah. Dina ruhanina, dina ruhna. Kalau as-salimna Allah, cai laut, gede naik. Ulo bateng mempadu hate, loba nu pasea, loba nu maksiat, cai laut naik. Wali make as-salimna Allah, nah mundur deui cai teh. Gunung naik meletus, bumi naik goncang ganjing, dan tulus karena dikedik wali, cicing sia, make as-salimna. Kami pan cek taneuh, kami pan bendu kana maksiat ieu perintah Allah, siksa bae ada bae. Cek wali kami ge perintah Allah ngajagaan alam ieu. Iya buktinya kami nya kalau as-salimna sieun dia ya. Gitu. Nya orang nomor hiji mah lain hanya selamat alam, lain hanya selamat fisik, tapi utamakeun upayakeun selamat abadi, ialah ruhna salametkeun balik deui urang ka alam kaabadian. Kesadaran eta tingkatkeun. Jadi nalika belajar kieu, ketika lagi belajar thariqat begini sudah jangan memikirkan apa yang ditugaskannya. Sudah jangan takut. Ntar begini begitu, lihat saja kontrol diri kita, keadaan kitanya. Kalau kitanya dikendalikan oleh keinginan, ini lagi gak connect nih sama beliau. Ini lagi gak connect nih sama Rasulullah. Kalau terlalu banyak mikir nih nggak connect nih sama Rasulullah. Lo penting mikir kayak kia, kayak gitu, kumaha. Rudat, ini rudat teh rodatu. Dikembalikan lagi sama siapa? Salah. Ya wis, ayo terus. Mas 110. Subhana man satara sirrul khususiyati fi zuhuril basyariyati. Subhana man satara sirrul khususiyah. Maha suci Allah yang memiliki nama asatir. Allah yang mempunyai nama asatir, dan kemudian asatirnya Allah digunakan oleh Allah untuk menutupi man.
seseorang wali sirul khususiyah untuk ditutupi kewaliannya, dirahasiakan. Wow. Makanya mulai nunya wali mah dirahasiakan, nu ngajagan Allah dirahasiakan ku Allah. Lamun ngomong kami ya wali pret aja teh salat naon bohong. Subhana man sataro subhana man satara sirrul khususiyah. Man satara sirrul khususiyah. Maha suci Allah dan yang punya nama asatir, yang menutupi wali-walinya Allah, ditutupi kewaliannya, khususiyatnya, martabatnya, darajatnya, makomatnya, ditutupi. Itulah maha sucinya Allah. Ditutupan, dirahasiakan. Terus bizuhuril basyariyah. Biduhuril basyariyah, ditutupinya dengan didohirkannya basyariyah. Padahal orang yang sudah punya khususiat itu enggak ada hubungannya dengan dohir. Yang sudah lahir itu ya sudah, dohirnya dikendalikan oleh batin yang maha batin. Seperti wali itu tetap masih ada basyariyah, masih emas. Itu Allah yang tutupi. Wali kok nginum, itu Allah yang tutupi. Wali kok pemajikannya 2, 3, 4 lain wali mereka, itu Allah yang tutupi. Wali mobilnya mewah, imana mewah, sawana lega, dunia sama lain wali, itu Allah yang tutupi. Supaya orang disamarkan oleh Allah, supaya orang gak 100%. Jangan wali, jangan bukan kok istrinya banyak, kok istrinya bahenol gitu, kudu peot beren wali mah. Dawa kahayang duniaan, imahna gubuk, grek rubuh, kuduna wali mah. Karena geus eueuh kahayang duniaan, itu lain eta Allah nu tutup, maka ditutupan ku dunia. Seolah penganan nu budak-budak dunia. Itu maksud Allah. Biduhuril basyariyah. Ngomong kene, hubungan kene, aya nu hajatan kondangan gitu, biasa bae. Karena dohir atau didohir biasa bae. Cuman kalau betul ada, kalau ada firasat itu seorang wali, kita hati-hati, takut suul adab. Jadi nggak bisa menilai 100% yakin wali, nggak pernah tahu. Pindah-pindah kita karena Allah yang tutupi. Sehingga walinya pun geraknya begitu. Kalau ada orang yang mulai cengeng aja kepada dia, orang lain, bukan muridnya, bukan muhiwinya, cengeng aja, mau ngalap berkah, sekarang dia tutupi yang dia tonjolkan kemaksiatan, ngalakukan maksiat gitu, iya, ngalakukan doraka. Untuk apa? Untuk menutupi sir khususiyatnya. Iya mah, mun aya batur malah sosoleheun, go gaya soleh jadi soleh gini. Batur mah aja mun aya batur teh ngalakukeun maksiat itu ieu. Zayyin nafsaka bil maksiat wala tuzayyin nafsaka bil ta'at. Hareupeun batur mah disebut maksiatnya saya. Ieu mah hareupeun batur soleh, eueuh sasaha kos kucing garong. Mau diasongan teh lauk telah tanda kurang gitu kene pertanda kesadaran tentang bahwa diri kita ruhnya belum, baru hanya tahu. Itu juga baru tahunya baru-baru ini. Oh, gitunya agama tehnya. Terus tingkatkan, ya tahu dan kemudian pahami dan rasakanlah bahwa diri kita itu ruh. Sudah, jangan terbebani dunia nantinya bagaimana.
kayak rumah tangga yang kawin kayak para pakai naon usaha naon gitu ya kayak mana di mana Masya Allah kotor kata kawin manggrek baik kawin terus kesalahan dan kayak tuh orang yang aku ini santri pikir panjang kayak usaha dagang naon kayak atau nggak hikmah apa kuma apa ceramah atau panggilan kori baik Masya Allah rezeki mati Allah lain di ceramah lain di sesaha lain di kori lain di ngadukun lain rezeki mutlak ya Allah orang yang bener baik batinnya terus bener gen terus salawat sing lo pakai turun rahmat Allah kasih sayang Allah Allah nu ngatur cara menurunkan karena Allah nu merena kayak Allah nu ngatur cara kirim ke nana lain kuma orang mah dibere ke carana kumaha datang ke orang terus saja kumaha Allah baik menek dagang atau dagang baik kan ulah naik kan kita rezeki tina dagang naik gawe baik mah kan ulah naik kan kita rezeki tina gawe mun kira-kira mun dagang atau gawe mata moe kan hate mending tong dagang karena berarti dagang ini nyelakakeun mun ku dagang kemudian jadi tambah poek kate orang ku gawe tambah poek kate orang semakin menyangka bahwa rezeki jadi gawe atau nyimpulkeun lamun teu gawe mah menang rezeki nah eta tinggalkeun gawe gitu we teu barokah berarti gawe geus gawe sabulan 2 bulan atau setahun 2 tahun tapi teu semakin teu muncul kesadaran bahwa rezeki teh ti Allah teu barokah berarti gaweuna atau rezeki mah halal antara di Jakatan moe kan mun gaweana bener mah leumpah pagayana teu nabrak syariat salat teu ditinggalkeun kemudian niatna ge ieu urang keur ibadah nyandak fadlna Allah keur nyandak rezeki ti Allah nyairkeun rezeki ti Allah melalui gawe melalui dagang lain milarian rezeki ti Allah teh aya kaitanna sareng dagang teh eta sareng kasab teh aya kaitanna lamun masih kene hate nyangker kadinya aya kaitanna rezeki kana dagang kana usaha kana gawe berarti perlu dirawat dia diri urang ye dibawa rawat bawa ke rumah sakit hate kudu diubaran karena naon mun teu diubaran bisi kaburu seer kontrak fisikna cilaka kubur kene pan geus salat geuna mana bukti salatna ku salat geuning teu leungit ka kuburanana ku salat geuning teu ningkat nur Rasulullahna ku salat geuning tauhidna teu terus kuat berarti salatna teh asal salat tacan saimbang tatan tawazun antara dohir sareng batinna nalika dohirna Allahu Akbar batina terus ke Allah sareng Rasulullah Allahu Akbar geus bae lepas ingatlah ka Rasulullah can tebus ka Rasulullah boga guru ingatlah ka guru namun can boga guru ingatlah ka mah geus bae bacaan ka mah perintah Imam Ghazali ka mah teu percaya selawat kudu aya alat nah gitu nah sholat bebankan teh masalah fisik lah beban teh kumaha kayak buka penyakit kayak kering kayak maut fisik sieun maut nah hate teh sieun hate na keur sakarat mun lampu mah nya ieu di maut nya keur sepanek tarepareun tare mati lampu teu khawatir bisikan sedikit kuat kali kuat kali itu kayak maut penyakit ya dalam diterima lamun ridho mah jadi nur kana hati urang jadi bagus karena ruhani lamun diterima minum cangkang diberi minum minum sadar mengalir sadar memam sadar wadah ruh gitu
tah aja bere dahar gitu. Tah bere ngaleun, pah dibere noel awewe gitu. Tapi kadenya mana ulah menguasai karena hati kami. Ulah coba-coba ngaganggu. Kami keur boga tujuan balik kanu gaduhna. Perancangan itu jurik perancangan awak ke perancangan we aneh. Perancangan. Karena juga awak ieu leuwih jurik ti jurik. Awak mah leuwih jurik ti jurik. Jurik mengabahayakeun sampai mana coba? Coba ngabahayakeun jurik. Tapi lamun awak ieu ngagangguna sampai urusan abadi. Sampai alam akhirat. Mun demit mengajeun anjing cieuna nungkul paling ditoel-toel kaju nyeri huntu paling sakit hungkul ku demitna. Lamun awak ieu ngaganggu ngahalangan orang ngahalangan diri kita sendiri, menghalangi untuk kenal kepada Allah dan Rasulnya, menghalangi kita pulang nih. Berarti ieu teh awak teh leuwih jurik di jurik. Orang yang nggak bisa mengendalikannya, membawanya. Ini kan badan ini amanah, titipan dari Gusti Allah pakaian untuk jadi khalifah di muka bumi. Iya, teruslah. Wa zahara bi uzmati rububiyyati fi izharil ubudi. Oh, satu, Allah menutupi orang yang punya khususiat itu ditutupi dengan sifat basyariahnya. Umum sifat basyariah tuh batur dahar ya dahar, batur minum ya minum gitu. Batur rumah tangga ya wali rumah tangga, dan juga mendohirkan kuatna ibadah di eta wali Allah itu. Karena khususnya di batin, khususnya di batin. Dohirna tetap melakukan basyariah, sareng dohirna tetap melakukan ibadah anu loba. Sok sanajan wali, sok sanajan geus usul, tetap ibadah. Karena naon nuturkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mah sanes salamet, tos salamet bahkan dakna salamet, aya salamet, aya ainu salamet. Datna penyelamatnya Rasulullah. Karena mau lain bisa nyelamatkan lain ku Rasulullah. Makhluk ya, sejen ya, urusan dohir, urusan batin. Sadaya, aya ainus salamat. Yang selamat ka Rasulullah lah, karena anunya pengasalimna Allah. Tidak ada yang selamat kecuali diselamatkan oleh Allah yang punya asalim. Kemudian diberikan asalim itu kepada Rasulullah. Teu anu salamat nu lain diselamatkeun ka Rasulullah. Mun nu salamat eta tapak nyelamatkeun ka Rasulullah. Dohiron wa batinan. Nah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah tuh. Ya, cukup. Hikmah 111. Penjagaannya Allah, penjagaan Allah. Tetap minum, tetap dahar, tetap rumah tangga, jeung tetap ibadah. Mun wali kemudian teh ibadah, teh sambungan anak berarti. Di mana kawan? Sesat. Pan hebat, manjur gitu kieu, jurig gitu kan. Ya. La tutallib rabbaka bita'khuri matlabika. La tutallib rabbaka bita'khuri matlabik. Nih, ini nih, rasakan di diri masing-masing. La tutallib rabbaka bita'khuri matlabik. Jangan sampai kita menuntut kepada Allah ketika Allah lambat memberi. Mananya candatan kene bahaya
mananya can lunas keneh bae utang teh, mananya can cager keneh bae panyakit teh, mananya can panaon geus kieu geus kitu usaha geus kasar gitu, tapi Allah can marengkeun bae la tutallib rabbaka bita'akhuri matlabik, jangan sampai kau tuntut Allah karena lambatnya keinginan-keinginan kita, harapan-harapan kita, tapi walakin talib nafsaka bita'akhuri adami, lakin talib nafsaka bita'akhuri adami, tapi tuntut saja dirimu sendiri karena engkau belum beradab kepada Allah. Bisanya Allah belum berikan itu, iya kita sudah membutuhkan, tapi kitanya belum siap untuk membawanya. Jadi ketika mengharapkan sesuatu, sudah jangan tuntut Allah, tuntut diri kitanya. Sing adab ka Allah teh, kon ku salat 5 waktu segala macam, batin mah omean. Ulah sok suudon, jangan berburuk sangka. Allah Maha Murah, yang pelit mah kita yang pelit. Pelit sangkaan aja pelit, jangan ku Allah tuh dibayar. Setiap muncul keinginan Allah berikan, kitanya yang pelit, pelit bergerak, pelit berjuang, pelit beramal. Kitanya yang pelit, jangan tuntut Allah, jangan. Wasiat Imam Ghazali. La tutallib rabbaka bita'ahuri matlabik, jangan sampai, jangan pernah kita menuntut Allah karena datangnya pemberian itu, Allah itu lambat. Jadi lambatnya bukan karena Allah lambat memberi, lambatnya bukan Allah lambat memberi. Sebetulnya kalau saya istilahkan supaya paham nih, Allah sudah berikan rezeki itu kayak seperti rezeki, dan rezeki ini ke setiap manusia itu ada selangnya. Memberinya Allah itu Al-Karim, Ar-Rahman, Al-Karim Maha Murah. Dan maha murahnya Allah itu melebihi jangkauan kita. Al-Karim tuh makna Al-Karim, Al-Murah itu melebihi jangkauan kita. Kalau kita menduga serasa Allah itu ngasih semelihat, lebih dari itu Allah kasihkan. Kalau untuk supaya paham nih, ke uang, ke rezeki ya arahnya ke sana. Padahal semua keinginan itu tak hanya materi. Selang rezeki dan selangnya ini mampet Pak, sudah Allah alirkan. Mampetnya disebabkan oleh batin kita, oleh dengan suudon yang tidak terasa. Kalau mikir itu banyak, suudon nggak terasa. Kalau kita banyak mikir tentang usaha, tentang rezeki, tentang ini, tentang itu, banyak suudon yang terasa tak terasa kepada Gusti Allah, itu adalah sebuah dosa. Kita berburuk sangka kepada sesama manusia saja, sama Gusti Allah dilarang. Apakah mungkin kita ketika kita berburuk sangka kepada Allah Dat yang Maha Kuasa, pemilik dan yang menentukan segala-galanya, akan Allah biarkan? Tidak mungkin. Dadap cilaka. Kalau Allah biarkan, itu namanya Allah nggak menyayangi kita. Allah nggak biarkan kita berburuk sangka kepada Allah, itu karena Allah menyayangi kita. Isuk-isuk menang di mana ya? Jadi sahanya, aku anu kumaha gitu kumaha ieu. Aturan ibadah naon ya Pak ya, langkah kumaha gitu kieu. Oke, dihareup aya bahasana tadi. Ngalangkah dikumahakeun ku Allah. Dari batina dohirna ngalakukeun ibadah, batina terus nyaksikan Allah nu ngagerakeun. Ya, kumaha teh saparah dina? Hikmah itu ya udah selesai. Ya,
lambatnya itu bukan karena Allah lambat memberi, tapi selangnya kotor, mepet gitu tuh. Lakin tolib nafsaka bita'ahuri adabik, tapi tuntutlah dirimu karena engkau itu lambat bertetak krama ke Allah. Tegas nama selangna kotor kebersihan geura dikir sing loba sing percaya ke Allah. Usaha entos itu entos tapi teu hasil. Nya usahana benar tapi batinna can benar. Dagang entos pulang keliling ka ditu ka dieu can menang kene bae. Nya fisikna bener kan batinna nu can bener. Ka Allah makana lambat takuna ta dagangan. Gitu. Makana aya ieu aya itu. Makana macet, utang teh anggeus bae. Karena usahana bener kan batinna nu can bener jadi kudu paling dibenarkan batinna segera benarkan batinna segera benarkan batinna. Ya rumus ya. Rumus lain hanya sukses ruhani pulang ke Allah, tapi oke sukses di alam dunia ya bahagia. Umumlah yang batur dahar-dahar, batur boga imam, batur boga sawah, batur babagi, batur boga mobil. Umum bahagia karena tapi batina untuk tuturkeun kadinya. Batina mah terus kuing ka Gusti Allah. Ngalengkah kan ngalengkahna ulang mikir seperti ngalengkahna fisik, ngalengkahna ruh mah. Melangkahnya ruh sebut suluk teh pan anak tina kata salaka itu melangkah, berjalannya jangan berpikir seperti fisik atau berpikir seperti bayangan kalangkang di ulum pangru gitu. Saya di Jami'u Karomatil Auliya seperti ruhnya wali disinggung di sana. Banyak tentang wali-wali diceritakan karomah-karomahnya. Dan besarnya ruhani itu dan kalau yang sudah terlepas itu yang sudah pulang ketika ditugaskan di bumi, besarnya itu ya ada yang segede kabupaten besarnya ruhana wali, aya nu sakacamatan sehingga karomah kelas-kelas lah tak perlu ngebahas gitu, nggak perlu ngebahas itu, nggak perlu. Yang perlu mah sembuh hati kita, pulang bener ibadahnya. Mulai ngobatin cerita karamat, acet karamat. Ayo terus. Mas 112. Mata ja'alaka fi zahiri mumtasilan li amri. Lihat saja delegat baik diri orang sorangan, lihat saja diri kita sendiri. Kalau sudah Allah jadikan, kalau sudah Allah takdirkan diri kita ini dohirnya ibadah imtisalan mumtasilan li amri, dohirna ngajalankeun syariat, 5 waktu dijaga, Ramadan dilaksanakan, zakat dilaksanakan, sunnah qobliyah ba'diyah dilaksanakan, witir dilaksanakan. Dohirnya mumtasilan li amri, dohirnya badannya sudah mengikuti syariat Allah, Allah yang takdirkan tuh. Dan warazaqaka fil batinil istislam istislaman likohri, dan batinnya pasrah kepada Allah atas semua kehendaknya, likohri atas semua paksaannya. Kan sadaya dipaksa, orang bung kolot dipaksa kolot, orang bung gede hayang leutik merah kulit moal bisa dipaksa kabeh. Nah, ketika dohir melaksanakan syariat apa yang diperintahkan dan kemudian batin mulai berserah diri kepada Allah, maka faqad a'zamal minnata 'alaik. Faqad a'zamal minnata 'alaik, maka ketahuilah
anugerah yang besar itu sudah Allah berikan. Ini yang tersebar itu. Dohirnya menjalankan syariat, hatinya berserah likohri atas semua kehendak Allah, terserah kepada Allah. Itu Allah lagi berikan yang sangat besar. Mikir itu kayak kumaha, masya Allah. Teruslah salawat sing loba, salat sing gila. Mun aya duit atau bea sedekah bea sing loba. Supaya naon sedekah? Lain supaya beasna loba, lain supaya sedekah duit, lain supaya duitna loba, sedekah duit. Nomor hiji mah Arab setelah sedekah hati menjadi terang, pikiran menjadi tentram, ruh semakin kuat, semakin bertauhid. Itu duit balik dari duit sedekah kan eta sudah umum juga begitu, tahu, orang muslim juga tahu. Orang yang banyak sedekah akan sugih, itu mah yang muslim juga, non muslim juga tahu itu mah. Orang ngecek-ngecek gitu, tinggal lakukan saja kita mah. Kalau kita masih korek mengkeget, orang non muslim jadi udah banyak yang tahu sifat murah mah akan kembali lagi. Sudah kita mah arahnya jangan ke sana. Ketika bersedekah, berderma, banyak sedekah, uang segala macam ini itu yang kita harapkan dan mendapatkan, semakin terang hati kita, semakin terbuka pikiran kita, dan semakin kuat ruh untuk pulang, semakin berekat, semakin rapat, semakin bersama, seperti bersamanya dulu diri kita di dalam rahim, mau dalam kandungan ibu, dan kemudian akan terlahir ke bumi. Begitu juga kalau kita semakin rapat dan mau di dalamnya terus, maka kita akan lahir, usul ilal malakut, kembali pulang ke alam langit pertama. Tanda. Jadi sebetulnya untuk menyadarkan diri kita semua yang ibadah yang kita lakukan, dan untuk bersama dengan Rasulullah, untuk bersama dengan wakilnya Rasulullah di dalam ruhaninya, karena tak akan lahir ke langit kecuali melalui ruhaninya. Seperti kita tak mungkin bisa terlahir ke muka bumi ini kecuali melalui rahimnya sang ibu. Itunya tuh sudah ada, sudah begitu porosnya alamnya sudah begitu. Alam dohir begitu, alam ruhani juga porosnya seperti itu ya. Balik ke langitnya kudu ikut pulang, dilahirkan oleh ruhani lagi yang sudah di langit itu. Nah, yang kagak Allah minta karena kecan kenal ke Allah, wayana doakeun hayang deket jeung Gusti Allah. Orang yang kita anunya belum melakukan suluk, belum wiladah, belum lahir, ya tidak mungkin. Seperti di langit dunia ingin turun ke muka bumi, tapi saya mah nggak mau lah masuk ke perut ibu-ibu, nggak mau. Saya mah langsung aja pengen. Ya mungkin itu karena adatnya seperti itu, sudah Allah atur, hanya aturannya seperti itu. Ya. Hikmah 113. Laisa kullu man sabata takhsisuhu Laisa kullu man sabata takhsisuhu kamula takhlisuhu. Dak setiap orang yang punya khususiat, teu setiap jalma aya karamatan eta geus sampurna teu. Gak setiap orang yang sudah berkeramat itu sudah usul dah. Wong karomatna gitu kieu, kalau bakhwari kula datang. Dak setiap orang yang punya khususiat sudah ditetapkan, diakui keramatnya oleh banyak orang. Dak semuanya sudah wiladah. Kamu la takhlisuhu, sempurna ikhlasna, kabersihanna namun maksudna eta geus lahir takhlis
Masa takhlis dina ilmu? Kamu la takhlisu, sempurna kelahirannya, sempurna ruhaninya. Pahamna gitu, tulis bisa dipaham, bisa dipaham, diilim di kitab. Orang yang sudah ditetapkan, sudah diketahui karamat berkeramat, belum tentu sudah sempurna, belum tentu sudah wusul, belum tentu sudah terlahir ruhaninya. 1, 2, 3 sampai 4 kali lahir. Wiladatul ula ma, wiladatus saniyah murabi, wiladatus salisah sahibil liwa'i sama, wiladatur rabi'ah sayyiduna wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kada ulah kita. Mun guru tarikot kanu mursidkan ku batur tong niat ka mursid eta niatlah ka Rasulullah. Supaya naon? Supaya kalau itu bukan mursid atau belum mursid, hanya dimursidkan oleh pengikut, maka kita tetap aman, teu bawa ku sakapa. Tapi kalau betul orang itu, beliau itu mursyid, wakil rasulun min rasulillah, maka kita untung 2 kali. Dapat nur dari Rasulullah terus, dan dapat nur dari utusannya Rasulullah juga dapat. Cara berguru torikot, hei terserah kemana saja berguru torikot, mursyidnya siapa saja. Cuma kami menganjurkan, menyarankan niatnya jangan ke guru itu, tapi niatnya berguru kepada Rasulullah saja. Khawatir lain utusan. Kan pinter ngajina, hebat gitu kieu. Nah, eta mah pinter. Bukan kemampuan ruhani. Pinter mah ibarat hiasan. Hiasan kan bagus, kajeuleuna hebat, herang gitu. Dijeuleuh ya. Ya, cukup. Halaman 85. Hikmah 114. La yastahkirul wirda illa jahulun. La yastahkiru wirda illa jahulun. Wirid, zikir, salawat, amalkeun sing istiqomah. Meunayang balik ka Allah. Meunayang balik ka Allah. Kecuali nek alam dunia we, kelem kabisa jeung fisikna gentayangan jadi bobongkong. Nu hayang balik ka Allah, ulah ngaremehkeun wirid. La yastahjirul wirda illa jahulun. Tidak ada orang yang meremehkan wirid illa jahulun, kecuali orang jahul. Jahul eta lain bodoh, tapi jahulun nuturkeun wajan faulun. Menjahilun bodoh, menjahulun bodoh, habis bodoh beak sorangan, super bodoh. Ulang ngaremehkeun wirid, kemudian ulang ngaremehkeun sedekah. Duit nage 2.000 atuh, penting mah aya poe ieu sedekah. Sama sekali korehan ge cek kelengan sedekah. Jangan ada hari gak sedekah. Ulah aya poe teu sedekah. La yastahqiru shadaqata illa jahulun. Tidak ada orang yang meremehkan sedekah kecuali orang itu bodoh sekali, habis sendiri, gak dibagi-bagikan ke orang bodohnya. Duit lagi nya 2.000 perak terus korehan terus bener duit geus garing kabeh itu atuh sampingnya sabaraha, samping atuh sedekah baju atau sabaraha. Yang penting jangan nemu hari enggak sedekah, jangan nemu hari enggak sedekah, kemudian jangan nemu hari kita enggak wirid terus wirid. Dengan wirid semakin sempurna hatinya, ruhaninya. Dengan sedekah semakin sempurna hati dan ruhaninya. Juga dohirnya semakin Allah bahagiakan. Karena hatinya bercahaya, maka akhirnya gak banyak suudon kepada Allah. Kalau gak banyak suudon, ya lancar. Sebetulnya yang menghalangi, yang bikin lambat itu kita sendiri.
Eta rezeki yang sudah Allah berikan itu terhalangi, yang menghalanginya itu bukan siapa-siapa, diri kita sendiri. Anna inda dhanni abdi bi, itu hadis kudsina. Allah berkata, aku itu terserah disangkanya. Kalau menyangka kayak gitu digitukan oleh Allah. Tengemplong, teneplos, ngerul, akibat dari hatinya kotor. Nah, tugas kita teruslah wirid, teruslah sholawat yang banyak, zikir laksanakan, sholat sunnah, sedekah laksanakan. Terus penjelasannya, mengapa tidak ada orang yang meremehkan wirid kecuali orang yang sangat bodoh sekali, karena al-waridu yujadu fi daril akhir. Al-waridu yujadu fi daril akhir. Al-waridu yujadu fi daril akhirah. Wirid kita laksanakan sekarang, warid ditemukan nanti di akhirat atau dirasakan ke hati kita sekarang. Nah, tuh warid tuh. Wirid dilaksanakan oleh kita, kemudian manfaatnya ke batin kita nih. Ke batin kita ada nur Rasulullah. Dan juga warid itu tak hanya dirasakan ke batin kita sekarang, juga akan ditemukan di akhirat, bidaril akhirah. Terus wal wirdu yantawi bintiwa'i hadhihi dar. Wiridan itu akan sirna dengan sirnya alam semesta ini. Jadi teruslah wirid, bisi kaburu skep kontrak atau bisi sirnanya alam ini kaburu kiamat. Karena ini kesempatan emas. Geura wirid laksanakeun, jangan sampai enggak laksanakeun. Enggak ada yang meremehkan wirid kecuali orang yang bodoh sekali. Karena apa? Takut ini kontrakannya keburu habis. Tacan wirid loba, wirid sing loba. Terus wa aula ma yu'tana bihi ma la yukhlaqu wujuduhu. Yang utama, yang penting itu yang wujudnya itu tak akan tergantikan. Oh, bisa gantikan anak. Sok terus. Al-wirdu huwa qalibuhu minka. Oh, mengapa tidak tergantikan? Al-wirdu huwa qalibuhu minka. Karena wirid mah pamenta Allah mau kalian bisa gantian. Kayak banding mah. Coba wiridan itu yang minta Allah apa kita? Kita wirid yang minta Allah apa kita? Allah. Untuk siapa? Untuk kita. Tuh. Ulangi deui. Wirid itu yang minta kita apa Allah? Allah. Untuk Allah. Allah minta untuk Allah apa untuk kita? Untuk kita tuh. Allah yang minta tapi bukan untuk Allah, untuk kita. Tuh. Allah yang nuntutnya, Allah yang menginginkan, Allah kehanana, tapi lainnya Allah. Yang mana? Awas, sholat jaga. Allah mentana. Subuh ulah kaburangan bae, geus kaburangan sakali keisukan hese deui. Mun geus kaburangan sakali isukan mah sholat subuh deui. Tengetkeun bae. Tengetkeun bae. Jadi kalau bisa nih kelas kadinya heula karena loba kaburangan subuh bae ya. Kau tas ngaji kieu, ngisi-ngisit kon. Tuh, murid maneh teh nah, kabarengan subuh tah kabeh. Lamun udah kesiangan, maka besoknya bisa dipastikan kesiangan lagi. Maka caranya tips supaya nggak kesiangan, tips supaya kalau sudah kesiangan, besoknya nih jangan tidur full sampai subuh. Beberapa hari lah. Baru nanti beberapa hari pun nggak tidur, boleh tidur lagi walaupun tidur jam 3 kalau emang hatinya terang kamu kaberangan mau eta mah hatena nyawa 5 wattnya sepaneng aya tarhim tekadenge ada digegero lagi sabodo bae mau narik selimut. Masya Allah.
Lain salawatan malah selimutan. Resep ya. Karena ngerasa kabeh ya mah ya. Baru dah baik. Seri kabeh. Komunitas ngaji ye. Sambatlah cara khususnya, sambatlah Rasulullah Sayyidi ya Rasulullah tuluman abdi hayang subuh dari awal waktu satacat subuh geus kurinya udang geus wudu geus istighfar wabil asharihum yastaghfirun geus minta ampun ka Allah geus minta maaf ka Rasulullah geus minta maaf ka wali geus minta maaf ka ibu bapa minta maaf ka muslimin muslimat satacat subuh dah waktu sahur. Jadi tipnya kalau sudah terjadi kesiangan kemarin nih kayak kemarin kesiangan subuh malam ini sampai subuh jangan tidur. Kalau enggak walaupun bacaan lihat saja berangan deh. Mengapa? Karena tingkatnya masih tingkat sukma. Tingkatnya masih tingkat sukma walaupun ilmu nalawa atas ceramah ngablak-blak menjelaskan tarekat, menjelaskan tauhid. Karya ngerokok, ngopi, yuk, udang jam 8 padahal penting tas menang amplop 5 juta subuh neman tuh pas nuh baneta nih buat tuh ya tawasul lah ke Rasulullah ya Sayyidi ya Rasulullah yang bangun. Kalau malam kemarinnya nggak kesiangan, kalau malam kemarinnya kesiangan, jangan tidur, karena itu sudah ada virus HS lah. Mau udang seudang. Wah, pan ayah anu canggih ayah di HP itu. Alarm ditarikeun di pol teh moel, alarm ge. Mau udang. Moel. Alarm mah virus eta mah virus molor mah. Jaga kita subuh, masya Allah, subuh itu cang. Gelapnya kita itu nggak terasa, menggelapnya hati nggak terasa, menggelapnya hati itu tak akan terasa. Merosotnya kita ruhani itu mah ibadah kene, rasana stabil kene, padahal geus ambruk batin. Seperti ambrukna dina kakufuran, orang masih nekatkeun kene karena aya kekuatan selain Gusti Allah gitu kieu usaha masih rezeki di usaha kene men ambruk kene eta can aya bangunan di batin teka kontrol kulantaran teu dikontrol batinna teu diragap-ragap hatena nu tinggalian teh cangkang bae jeung cangkang dohir bae jeung dohir. Aduh, kudu pakai baju rada bagusan ya, pakai batik ya, pakai kemeja ya, samping pakai BHS ya. Ibu-ibu nu gamisna ngobrai, mereka jelek batur Nyi Haji. Kita doa lain ulah, tapi nu nomor hijikeun batin urang. Ruhani urang. Supaya orang terus nu diurus ieu batin di nomor hiji kan ingatlah nu nomor hiji makhluk nomor hiji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ada siapapun itu apapun itu kedekatannya ke hati kita melebihi Rasulullah. Jangan kasihkan. Karena itu makom Rasulullah, itu tempat Rasulullah. Wahdat, satu-satunya makhluk Allah, bibit semua makhluk Rasulullah. Kalau belum tembus, kan belum bertemu, belum melihat, selawatlah dan kemudian ingatlah ke pembimbing ke bumi. Solawatlah. Nanti nur Rasulullah mentarbiyah kita. Sholawat posisikan nomor hiji baik Rasulullah. Jangan kalah oleh siapapun sampai kalah dengan diri kita sendiri. Orang tua di belakang
istri, anak di belakang. Jangan sampai anak kita di lebih dalam di hati kita melebihi Rasulullah, mencelakakan nanti anak-anak. Jangan sampai keluarga kita lebih dalam, lebih berposisi di hati kita ketimbang Rasulullah, mencelakakan, menggelapkan. Supaya tersinari semua, kemudian rumah tangga kita berkah, anak-anak kita berkah. Yang paling depan, yang paling tinggi, yang paling berposisi Rasulullah, nanti semuanya akan tersinari. Gitu. Memberhijikan Rasulullah. Maka langkah lagi tujuan Rasulullah memberhijikan setiap saat Rasulullah. Nanam Rasulullah itu. Dan kenal Rasulullah, niatnya ke Rasulullah, nanti ada utusan Rasulullah yang menolong untuk ke Rasulullah. Nah, gitu. Nanti ada ruhani, utusan Rasulullah menolong untuk sampai ke Rasulullah. Membesar, melangkah, sehingga betul-betul kita selamatnya itu betul. Dohiron wa batiran, sirun wa jahron, dunia akhirat. Ya. Ulah asal ibadah, asal ngaji, asal ulah jangan waktu. Nah, penting iman tahajud lah kasih kekosongan baju. Sehingga kelihatannya urusan dunia pun jangan niatnya dunia seperti dagang, buka warung, niatlah ibadah. Ya Allah, aku usaha buka warung ini niat beribadah kepadamu agar hatiku, pikiranku terang dan ruhaniku bangun dan ruhaniku akan bersama dengan kekasihmu Rasulullah SAW. Nek gawe ilahi yang tak maksudi kemana gitu. Gusti hanya dat Gusti tujuan abdi melalui kekasih Gusti Rasulullah SAW. Semakin hari kerja, semakin hari gawe, semakin cinta ke Rasulullah. Mun semakin poho berarti tinggalkan gawe gitu kan. Mereka atau bisa jadi gawe mereka, tapi kurang tariangan ngajarkeun anak. Kade uji pareureun deui gawe. Kadang-kadang leuwih gaweana mubu dirina. Kan kadang-kadang tipe gawean anak anu teu barokah, hubungan anak atau gajina, duitna, hasilna. Kontrol lah eta, jaga keselamatan dunia akhirat. Karena naon sing tegas karena rezeki mah selain digawe nu akur jeung syariat, anu kira-kira teu ganggu kana syariat. Nu halal, nu berkah jeung teu nabrak syariat pagaweanana. Model ninggalkeun sholat. Wah, bu bos teu dibere sholat, ulah geus dan meradikan bae bos. Tinggalkeun yang andai pagawean atus cicing bae di imah. Ning susah bae heulanan. Ya. Wal waridu anta tatlubuhu minhu. Wal waridu anta tatlubuhu minhu, sedangkan waridah kita yang menginginkannya dari Gusti Allah. Mun wirid Allah nu mentana tapi jang saya yang urang. Mun warid urang nu hayangna Allah nu merekna. Ayeuna kana hate caan kana rohani meningkat, engke di akhirat saadah, kebahagiaan, kemuliaan gitu. Jadi saadah, kebahagiaan, kemuliaan teh ditandaan di ayeuna batin urang masing-masing. Summu bukmun umyum fahum layar ji'un. Paman kana fi hadhihi a'ma fa fil akhiratihi a'ma. Mana eta jelas. Mun ayeuna lepeng teu nyaho naon batinna nya dohir unggul, nya bermasalah ge di akhirat. Buktina mana? Bukti nyatana eta di kandangan di alam barzah. Ditangkap ku malaikat Israil di kandangan. Karena teu ngalakeun usul.
ngalakukeun suluk ngalakukeun wiladah. Jadi suluk jang kabehan wajib, setiap ngaku muslim wajib suluk. Suluk teh kumaha jijing dari kamar, suluk teh boga guru ruhani lain jijing dari kamar. Dohirna boga guru ilmu, ruhna boga nu ngasuh, tanganna suluk. Suluk di kamar bae wirid bae tapi cacat boga guru anu ngasuh atau lain suluk eta mah nyiksa diri eta mah. Tengah dahar ieu tengah dahar itu tapi teu boga guru nu ngasuh ruh eta mah lain suluk nyiksa diri eta mah. Naon manfaatna? Engke pan karamatan kitu kieu lain karamat begitu mah jurig bantuan. Nah, yang kudu dibacakeun hodam. Moal aya nu boga hodam malaikat kecuali wali. Selain wali mah hodam jin karena hubunganna sentralna jeung sukmana. Mun ruh kareklah dibantuan ku hafado kareklah malaikat. Gosok make hodam malaikat. Di mana mimitina? Teu paham lah. Tapi ulah digalakan ulah. Nya bae geus nya supaya daekeun ka. Mun galakan mah moal madae, moal hayang memahami kieu, berpikir kieu. Moal narima. Ya geus. Wa aina ma huwa talibuhu minka mimma huwa matlabuka minhu. Di mana titik kesamaan antara Allah yang minta dan yang kita minta? Cok, muliaan mana, agungan mana pamenta Allah jeung pamenta urang? Agungan permintaan Allah apa agungan permintaan kita? Agungan permintaan Allah apa agungan permintaan kita? Agungan permintaan Allah apa permintaan Allah? Wiridan. Jadi makanya ulah diremehkan tuh alasannya. Mengapa ya, orang yang meremehkan wirid itu jahul, super bodoh karena wirid itu permintaan Allah, bukan permintaan kita. Kalau warid itu permintaan kita. Di akhirat nanti bahagia, dari sekarang terang hati dan ruh pulang. Itu warid, itu permintaan kita. Yang mahal yang mana? Ya wirid, permintaan Allah. Untuk apa? Ya untuk diberikan lagi oleh Allah kita. Allah mintanya bukan untuk Allah, untuk kita, saking menyayanginya Allah. Karena dengan wirid terus, warid terus muncul berjalan. Tuh. Yes. Cara memahaminya tuh. Halaman 87 hikmah 115. Wurudul imdadi bihasabil istihdad. Wurudul imdad bihasabil istihdad. Wurudul imdad bihasbil istihdad. Datangnya pemberian Allah itu tergantung kesiapan kita. Udah kawewe aduh abdi mayang boga salakina teh nu soleh. Soleh geun bae dirina kayak meunang mah soleh. Duh yang di Pasihan sejahtera. Belajar nu aya sedekah. Mun hayang sugih segera bertindak melangkah lobakeun sedekah mun hayang sugih. Mun ngahaya lungguh irahanya iraha ye kaya loba duit loba itu moal awal itu percayaeun. Hayang dunia itu bukan untuk didamba-damba, bukan, tapi untuk digunakan. Segeralah melakukan saja, segera melakukan, laksanakan. Timimiti kecil, nanti semakin dipercaya. Makanya kuncinya wurudul imdad bihasbil isti'dad. Datangnya pemberian Allah itu tergantung kesiapan kita. Kitanya amanah apa enggak? Kalau sudah punya sifat ahli sodakonya berarti amanah, maka dibikin gede ku Allah. Mun mangkakan bakal dikumpul-kumpul di gudang berarti terpercaya kan mah. Mali bikin, dina dibikin lagi istidroj, mau balak kena. Kalau masalah lo berit. Ya. Terus Wa syurukul adwari
Wasyurukul anwari ala. Tuh, tadi memakai B, sekarang pakai ala. Tuh, beda tuh. Kalau ngupas alat mah ala. Syurukul anwar ala hasabi sofa'il asrar. Besar dan kecilnya cahaya yang mencorot kepada kita, ke hati kita, ruhani kita, ala hasabi sofa'il asrar, tergantung kelas ruh kita, siapnya kita. Ya seperti contoh ngaji ini yang disampaikannya sama tapi yang mendapatkannya beda-beda, tergantung kelasnya masing-masing, kesiapannya masing-masing. Baca sholawatnya tadi menang lomba atau sebelumnya sudah banyak sholawat banyak, ya dapat banyak. Baca sholawat nanggut jatuh menang setting. Jadi baca salawat sebelum ngaji itu persiapan untuk mendapatkan nurnya Rasulullah, ilmu, paham. Kajen kita bisa baca kitabnya tapi paham nih nanya udah giat, paham. Baca itu alat. Intinya kan yang diambil pahamnya dan kemudian kita laksanakan dalam keseharian untuk menempuh pulang. Ya. Terus digembor-gemborkan pulang. Terus digembor-gemborkan usul. Terus akhir zaman. Mau bahan usul, bahan jadi wali. Ya, hikmah 116. Al-ghafilu idza asbaha yanzuru madza yaf'al. Al-ghafilu idza asbaha yanzuru madza yaf'al. Ghafil itu orang yang hatinya lalai. Orang yang kurang cahaya hatinya. Lihat diri kita kurang cahaya apa percaya? Lihat saja diri kita sendiri, yang tahu kita masing-masing. Wal ghafil idza asbaha yang duru mada ya. Orang yang kurang cahaya atau suka disebut ghafil, goplah pegawaianana. Lihat ketika pagi, ketika awal waktu asbaha, ketika pagi-pagi awal setar apapun, dia melihatnya apa nih yang mau kerjakan. Ini berarti kita sudah termasuk kategori ghafil. Hari ini ngerjain apa ya? Ngelakukan apa ya? Berarti ini kita termasuk orang yang ghafil, orang yang hatinya lagi sedang kekurangan cahaya, membutuhkan cahaya yang besar. Sebaliknya, wal aqilu yanzuru madza yaf'alullahu bihi. Tapi kalau orang yang sudah bercahaya hatinya, dia akan menyaksikan diapakan hari ini oleh Allah. Nek dinoam dan bu Allah yuk. Mun pai rek naon itu kita masih masuk ke kategori ghafilin. Orang yang ghaflah, pahamnya kita lagi kekurangan cahaya sekali. Segeralah banyak baca salawat supaya kita bisa menerima setiap kejadian yang Allah jadikan hari ini dan kemudian berikutnya supaya ridho, karena setiap kejadian itu yang terbaik untuk kita. Allah tak hanya takdirkan kejadian, juga Allah pilihkan kejadian yang terbaik, yang termanfaat, yang paling menyukseskan kita. Saking saja kita yang gak mau sukses. Mana yang paling menyukseskan akhirat dan dunia, menyukseskan terutama sukses nomor 1 itu wusul. Eta kudu digembor bae. Al wusul ila hadratil maqbul wal wusul ila hadratir rasul. Balik ke Allah sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kudu ketat.
Ya. Hikmah ke-117. Innama yastawhishul ubadu waz-zuhadu. Innama yastawhishul ubadu waz-zuhadu Min kulli syai'in li ghaibatihim anillahi fi kulli syai'. Nah, perhatikan. Silakan kitabnya menyendak. Bisana para ahli ibadah ubad wa zuhad sareng jalmi-jalmi zuhud ahli zuhud sareng ahli ibadah ngajarauhan dunia kenyamanan jeung dunia itu sebab itu dikarenakan karena para ahli ibadah dan ahli zuhud itu dia belum menyaksikan Allah dalam segala sesuatu, dalam segala hal, dalam segala keadaan. Makanya karena mereka ubad, ahli ibadah dan ahli zuhud itu takut dunia menggalakkan hatinya, maka mereka lari dari dunia, ngajauhan dunia, dijauhan dunia. Tuh. Bisanya para ahli ibadah dan para ahli zuhud menjauhi, meninggalkan dunia atau ketakutan dengan adanya dunia dikarenakan mereka belum menyaksikan Allah dalam setiap hal, dalam setiap sesuatu, dalam setiap keadaan, tindakan batinnya ya, batinnya. Ae ruhanina cacan hirup karek loba da ibadah unggul karek waro unggul tacan suluk tacan tingkat kana makomat nembus kana wilayah ya. Terus falau syahiduhu fi kulli syai'in. Tapi kalau para ahli ibadah itu dan orang zuhad, orang ahli zuhud itu sudah batinnya menemukan Allah dalam segala sesuatu, dalam segala keadaan dan tindakan, maka yakin mereka tak akan meninggalkan dunia karena batinnya sudah ke Allah. Kumaha baca mana lengkapnya? Falau syahiduhu fi kulli syai'in lam yastawhishu min syai'in. Maka dunia itu tak akan ditinggalkannya dan tak akan menggelapkannya karena semuanya oleh Allah, bersama Allah, tidak berpengaruh. Makanya cara mudah itu suluk. Cara mudah itu suluk, makanya disebut thariqat. Kalau syariat saja makanya jadi ubad dan zuhad, ahli ibadah jeung ahli zuhud. Makanya hirupna ge hese karena lamun ninggalkeun dunia, karena lamun teu ninggalkeun dunia moekan. Tapi lamun ku suluk ku thariqat sok sanajan mobilna loba, segah sawahna loba, anakna loba, pamajikanna loba, tetep teu peduli moal ngahalangan diri ka Allah, moal ngahalangan diri ka Rasulullah. Moal. Jadi lamun hayang dibere loba gitu sing bener-bener sing sungguh-sungguh jalan kedikina coba bae coba. Karena teh dibikin ku Gusti Allah teh kulantaran urang anu can mampu mah. Geus eta bae cecer bae dikir. Niatana niat tobat dan niat kebersihan kekuburan, merangan kekuburan di batin urang. Eta bae. Bulan sampai 40 poe teh ceurik tobatan dosa, teh ceurik kangen ka Rasulullah. Syukur-syukur tiap penting ceurik ka Rasulullah. Coba ini halangannya ke kuburan kamunafikan. Lamun ceurik kita kamu munafikan rontok. Ceurik kurang kersorangan ya, lain kerame ceurik kerame mah terus kayak kepajah. Kersorangan di kamar ngegeunggeung ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Cai mata ber eta kamu munafikan rontok.
karena Rasulullah itu tohirun suci mutohirun menyucikan Rasulullah. Dun ingat ka dunia najis kotoran ka urang, ingat ka Rasulullah mah tohir suci mutohirun sekaligus mensucikan. Ingat ka Rasulullah mah poe kata urang. Mun ingat ka salin Rasulullah, ingat ka manusia, ingat ka baturan, komo ingat ka usaha, rumpak kata urang geus. Komo ingat ka hutang mah. Nama poek bae. Tulis bae hutang mah tulis, urang boga hutang kasih anu tulis geus ulah diingat-ingat. Usaha sing bener. Ulah dipikir apa kamayana kumaha Masya Allah miceunaan waktu sholawat beusi loba ceurik beusi bisa ka Rasulullah sing rindu ke aya berkahna aya rahmat Allah aya syafaat Rasulullah. Nah carana tah yuk mikir deh takang teu laku kumahanya buduk teu beak atuh tamah poek dohirna oke, batinna poe, silakan 2 kali kita mah. Geus urang mah duit loba, batinna terus bae nyangturkeun ta'alluq jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah. Ya cukup. Atas. Saya. Allahumma
wal arifin samadani qudur dani wal arifin samadani sayyid semuridin Abdul Qadir ya elani sayyid semuridin Abdul Qadir ya elani sakame wali ibadari kamulyan sakame wali ibadari kamulyan eta hirupna hidup yang di akhirat eta hirupna hidup yang di akhirat. Al-Fatihah. Hajatna kabul, masalahna beres, utangna kabayar, bokena cager, penyakitna cager. Syafaat Rasulullah. Al-Fatihah. Husnul Khotimah tiasa wusul sadajan maut tiasa patepang sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sok sanaos dina ngimpi syafaat Rasulullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Supaya ulah kaberangan asup katimah, supaya ulah kaberangan, supaya ulah bokeh bae setiap asup ka imah atau ayeuna pulang ngaji suku katu asup ka jero imah bari ngucapkeun assalamualaikum warahmatullahi bari lempang ka jero maca qul 3 kali kursi sekali. Nek laju ngopi bae geus ngopi bae. Pahala menjaga semenang loba sholawat mah leuwih-leuwih maca salat berjamaah ge leuwih tinggal laksanakeun ribuan salat sunat. Ya, cepkeun ieu. Ca salawat bareng-bareng ieu pahalana leuwih gede dibandingkeun ribuan salat sunat sorangan. Jadi nalika salat witir ke salat witir geus bisi kabarengan subuh geus ngopi bae di luar. Bisa kabarengan eta 14. Tapi lamun anu kamarina teh kaberangan mah nya mangga sare ulang dia imam kira pulang sare ane poho asup ngucap katuhu lengkah katuhu suku katuhu maca kulhu 3 kali bari lempang ka jero ayat kursi sakali. Oke laju sarena boga wudu tawasul lah ka Rasulullah ya Rasulullah hayang digugahkeun atau kenal ka wali ya wali Allah abdi gugahkeun subuh satacanana akhir udang siap tangguhan ulah jam 6:30 ulah jam 6 ieu jam 8.
Masya Allah gue jangan atas ngaji yuk lu penting deh jangan itu sorangan hati nak poek jangan hati nak balik jam tilu guys hari jam tilu jauh udah naik berarti lain ngaji nah diri nanti anu poek wattnya sepanang 5 wattnya sepanang mungkin ingin syafaat Rasulullah sadayana hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga rekan sadaya